Ibu mertua mengirim sekotak kue beracun untuk membunuhku dan mengambil hartaku. Besoknya dia bertanya, "Sudah kau habiskan kuenya?" Aku menjawab, "Sudah kuberikan pada suamiku." Mertuaku syok sampai pingsan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit sore itu merona jingga. Cahayanya menyusup lembut melalui tirai tipis di ruang tamu. Aku baru saja selesai membereskan meja makan ketika suara klakson singkat dari depan rumah membuatku menoleh. Tak lama, terdengar langkah kaki tukang kurir yang berjalan tergesa. Lalu sebuah ketukan keras menggema di pintu. "Paket untuk Ibu Ratna," ucap si kurir sambil menyerahkan sebuah kotak berukuran sedang, terbungkus kertas kado bergambar bunga mawar merah, dihiasi pita emas yang mengilap. Aku menerima kotak itu dengan bingung. "Dari siapa ini, Mas?" tanyaku sambil menatap label putih di atasnya. Si kurir menjawab singkat, "Dari Bu Darmini." Tertulis begitu di pengirim. "Tolong ditandatangani di sini, Bu." Tanganku sedikit bergetar saat menorehkan tanda tangan di kertas pengiriman. Bu Darmini, ibu mertuaku. Aku langsung bisa merasakan sesuatu yang aneh menjalar dari dada ke tenggorokan. Selama ini, beliau tak pernah benar-benar menunjukkan kasih sayang padaku. Bahkan sejak hari pernikahanku dengan Arga, putra semata wayangnya, sorot matanya selalu tajam, seolah menilai setiap gerak-geriku. Lalu kenapa tiba-tiba ia mengirim hadiah manis seperti ini? Aku menutup pintu, menatap kotak itu dengan perasaan campur aduk. Kotaknya tampak cantik, seolah sengaja dibuat untuk menyenangkan hati. Tapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Aroma manis bercampur wangi kimia samar menembus kertas kado, menusuk hidungku. Rasanya tidak seperti kue biasa. "Ratna, siapa tadi di depan?" Suara Arga, suamiku, menggema dari kamar. Ia baru pulang kerja dan sedang berganti pakaian. "Kurir. Ada kiriman dari ibu," jawabku sambil meletakkan kotak itu di atas meja tamu. Aku berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang, walau hatiku masih berdebar. Arga keluar dari kamar dengan kemeja santai. Rambutnya masih basah karena baru mandi. Ia melihat kotak itu, lalu tersenyum. "Wah, jarang-jarang ibu kirim sesuatu," katanya. "Beliau sibuk banget belakangan ini." Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati, aku mengingat banyak sekali ucapan pedas ibu mertua padaku. "Kamu hanya numpang hidup dari harta keluarga kami." Atau, "Wanita seperti kamu tak pantas mendampingi anakku." Kalimat yang menusuk dan sulit dilupakan. Beliau selalu mencurigai niatku, seolah aku menikahi Arga hanya demi harta warisan. Aku mengelus kotak itu perlahan. Jari-jariku menyusuri permukaan kertas kado yang licin. "Aneh, kenapa tiba-tiba kirim kue?" gumamku lirih. Arga tertawa kecil. "Mungkin ibu mulai lulus sama kamu. Jangan selalu suuzon. Sayang, coba dibuka. Siapa tahu benar-benar hadiah tulus." Dengan perasaan tak menentu, aku mulai membuka kertas kado itu. Pita emasnya terlepas. Kertasnya robek perlahan, dan muncullah sebuah kotak kayu berwarna coklat tua. Ukirannya indah. Motif bunga menjalar di sisi-sisinya. Kotak itu tampak mahal. Jelas bukan sekadar wadah sembarangan. Aku membuka penutupnya dengan hati-hati. Begitu terbuka, tercium aroma manis yang kuat, tapi ada sesuatu yang tak biasa. Di dalamnya tertata rapi 6 potong kue berbentuk bulat, berlapis krim putih dengan hiasan buah kering di atasnya. Cantik, seolah dibuat oleh tangan profesional. Namun, aku mengernyitkan dahi. Ada aroma getir samar, seperti bau obat-obatan bercampur dalam manisnya krim. "Aneh," aku berbisik. Arga mengambil satu kue, mendekatkan ke hidungnya. Baunya sih enak, kayak kue tart premium." Ia tampak ingin langsung menggigitnya, tapi aku menahan tangannya. "Tunggu dulu, Mas. Jangan langsung dimakan," kataku cepat, membuatnya menatapku heran. "Kenapa? Kamu curiga sama ibu sendiri? Jangan begitu, Ratna. Kamu harus belajar percaya," ujarnya sambil tertawa singkat. Aku menelan ludah.
Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku benar-benar merasa ada sesuatu yang salah? Jika aku bilang kuenya mencurigakan, Arga pasti menganggapku berlebihan. Ia selalu membela ibunya, meski tahu bagaimana dinginnya perlakuan sang ibu padaku. Aku menutup kotak itu lagi. Nanti saja dimakan, Mas. Aku masih kenyang. Lagi pula, sebaiknya kita simpan dulu di kulkas. Arga mengangkat bahu, lalu kembali duduk di sofa. Ya sudah, terserah kamu. Tapi jangan terlalu sensitif. Ya, ibu mungkin hanya ingin membuat kita senang. Aku mengangguk pelan, tapi pikiranku terus dihantui rasa was-was. Aku menatap kotak itu lama sekali, hingga bayangan masa lalu menyeruak. Aku teringat saat pertama kali bertemu dengan mertuaku, ketika aku dan Arga resmi bertunangan. Tatapannya tajam, ucapannya dingin, dan ia hanya berkata, "Jaga baik-baik hartaku yang kini ikut jadi milikmu." Hartanya. Selalu harta. Aku menarik napas panjang, mencoba menepis pikiran buruk. Namun, rasa curiga itu terus menggigit. Aku mendekat ke meja, membuka kotak itu lagi, lalu mengambil satu kue dengan hati-hati. Aku memperhatikan lapisan krimnya. Sekilas tampak biasa, tapi jika diperhatikan lebih dekat, ada bercak kecil seperti serbuk keabu-abuan yang tersamar di dalam krim putih. Aku mencoba mendekatkannya ke hidungku. Bau manis itu kembali menusuk, tapi di baliknya ada aroma getir yang membuat tenggorokanku perih. Ada yang salah, gumamku, hampir tak terdengar. Aku buru-buru menutup kotak itu lagi dan menyimpannya di kulkas. Hati kecilku berteriak, ini bukan hadiah manis. Ada maksud tersembunyi di balik kiriman ini. Malam itu, aku berbaring di ranjang, tapi sulit terlelap. Di sampingku, Arga sudah tertidur lelap. Aku menatap langit-langit kamar. Pikiranku melayang-layang. Mungkinkah benar? Ibu mertua ingin mencelakaiku? Tapi untuk apa? Aku teringat percakapan terakhirku dengan beliau, seminggu lalu. Saat aku mencoba mengajak bicara tentang rencana investasi kecil-kecilan yang kubangun bersama Arga, beliau berkata dengan nada meremehkan, "Jangan mengatur soal uang keluarga. Itu bukan hakmu. Semua harta ini adalah milik darah dagingku, bukan orang luar." Kalimat itu kembali terngiang, membuatku menggigil. Aku berbalik, memeluk bantal dengan erat. Entah kenapa, aku merasa kiriman kue itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Di ujung mataku, aku bisa melihat kulkas di dapur masih menyala, menyimpan kotak berbahaya itu. Kotak yang entah membawa manisnya kasih sayang, atau pahitnya kematian. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku harus berhati-hati. Karena aku yakin, sesuatu yang buruk sedang direncanakan. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi ketika aku keluar rumah untuk membuang sampah. Udara masih sejuk, embun tipis menempel di dedaunan, dan burung-burung pipit ramai berkicau di atap genteng. Namun, ketenangan pagi itu tak mampu mengusir bayang-bayang yang menekan batinku sejak semalam. Kotak kue itu masih ada di kulkas, tertutup rapat, tapi seolah mengintai dari balik pintu pendingin, menebarkan aura mencekam yang tak bisa aku abaikan. Aku berjalan ke tempat sampah di ujung gang. Di sana, Bu Sumi, ibu kos yang rumahnya persis di samping rumahku, sudah berdiri dengan daster bunga-bunga dan tangan memegang sapu. Beliau menatapku dengan pandangan penuh rasa ingin tahu, seperti biasa. Bu Ratna, tadi malam saya lihat ada kurir mampir ke rumah. Dapat kiriman, ya? Tanyanya sambil menyapu dedaunan kering. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Dari ibu mertua. Katanya si kue. Begitu mendengar kata mertua, wajah Bu Sumi langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan sorot mata waspada. Ia menurunkan suara, seolah khawatir ada yang mendengar. Hati-hati, Nak. Saya nggak enak ngomong, tapi ibu mertua kamu itu orangnya bukan sembarangan. Banyak tetangga yang cerita kalau beliau licik. Apa saja bisa dilakukan demi harta, bisiknya. Aku tercekat. Maksudnya, Bu. Bu Sumi mendekat. Suaranya makin pelan. Dulu, sebelum kamu nikah sama Pak Arga,
Kan rumah itu sempat kosong. Banyak orang cerita, calon menantu sebelumnya. Entah kenapa tiba-tiba mundur. Katanya sakit aneh setelah sering main ke rumah Bu Darmini. Habis itu, kabarnya keluarga mereka bangkrut. Gak ada yang tahu jelas, tapi gosipnya, ada tangan dingin beliau di balik semua itu. Tubuhku merinding. Aku pernah mendengar kabar samar seperti itu. Tapi selama ini kuanggap gosip murahan. Mendengar langsung dari Bu Sumi dengan wajah serius membuatku tak bisa mengabaikannya. Tapi masa iya, Bu, seorang ibu tega sama menantunya sendiri? Tanyaku, setengah berharap jawabannya bisa menenangkan. Namun, Bu Sumi hanya menghela napas panjang. Kalau sudah soal harta, orang bisa gelap mata. Nah, apalagi kalau beliau merasa anaknya bakal direbut. Kamu tahu sendiri, kan? Dari awal beliau nggak pernah suka kamu. Aku menunduk. Kata-kata itu menusuk hatiku, karena aku tahu kebenarannya. Sejak awal, Bu Darmini memang tak pernah menerima keberadaanku. Belum sempat aku menanggapi, tiba-tiba muncul Bu Yati, tetangga yang rumahnya 3 pintu dari rumahku. Ia ikut nimbrung. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Lagi ngomongin apa nih? Oh, soal kiriman dari Bu Darmini. Ya. Aku kaget. Ibu tahu dari mana? Bu Yati terkekeh kecil. Saya lihat tadi malam dari jendela. Kurir bawa kotak besar. Kan? Aduh. Ratna, hati-hati ya. Maaf kalau saya lancang. Tapi kalau saya jadi kamu, mending jangan dimakan. Kenapa, Bu? Suaraku gemetar. Dulu, tetangga saya pernah dikirimi kue juga sama Bu Darmini. Katanya hadiah, tapi habis makan, orangnya keracunan. Untung cepat dibawa ke rumah sakit. Waktu itu, isunya didiamkan saja. Mungkin karena nggak ada bukti kuat. Tapi gosip tetap beredar. Saya sih nggak berani. Jelas Bu Yati sambil melipat tangan di dada. Aku membeku. Suara-suara mereka bergema di kepalaku. Menambah berat beban yang sudah aku pikul sejak semalam. Seolah semua tanda semakin mengarah pada hal yang sama. Kue itu bukan hadiah manis, melainkan perangkap mematikan. Kalau saya boleh saran, lanjut Bu Sumi, jangan sekali-sekali mencicipi kue itu. Simpan dulu. Kalau bisa, cari cara untuk memastikan isi di dalamnya. Aku mengangguk pelan, walau hati semakin kacau. Bagaimana aku bisa menghadapi ini sendirian? Arga jelas tak akan percaya. Suamiku terlalu buta cinta pada ibunya. Sepanjang perjalanan pulang, langkahku terasa berat. Di tanganku, kantong plastik sampah seolah menjadi beban tambahan. Sesampainya di rumah, aku langsung menutup pintu dan menyandarkan tubuh di baliknya. Nafasku tersengal, dada terasa sesak. Aku menatap kulkas. Kotak itu masih ada di sana. Bayangan kata-kata Bu Sumi dan Bu Yati berputar-putar dalam benakku. Hati-hati, orangnya licik, keracunan. Tidak, tidak mungkin. Aku berusaha menghibur diri. Mungkin mereka cuma terlalu banyak gosip. Mana ada ibu tega bunuh menantunya sendiri? Tapi suara batinku membantah. Bukankah kamu sendiri sudah melihat sikap dinginnya? Bukankah kamu sudah merasakan aroma aneh pada kue itu? Aku berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan menatap kotak kayu itu. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Aku ingin sekali membukanya, sekadar memastikan. Tapi bayangan racun yang mengintai di dalam membuatku mundur. Tiba-tiba suara Arga terdengar dari ruang tamu. Ratna, kamu ngapain di dapur? Aku lapar. Ada kue itu kan? Buka saja, kita makan bareng. Aku tersentak. Buru-buru menutup kulkas dan keluar dengan senyum kaku. Nanti saja, Mas. Aku masih mau masak sarapan. Kuenya kan manis. Nanti kita makan sore aja biar pas. Arga menatapku heran. Tapi ia hanya mengangguk lalu duduk kembali sambil menyalakan televisi. Aku menghela napas panjang. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus mengambil keputusan. Kue itu tak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi apa yang harus kulakukan? Jika aku membuangnya, Arga pasti curiga. Jika kuberikan pada orang lain, aku tak tega.
Dan jika ku makan, mungkin itulah akhir dari hidupku. Malamnya, setelah Arga tertidur, aku kembali berdiri di depan kulkas. Aku mengambil kotak itu, lalu membawanya ke meja makan. Aku membuka penutupnya, memperhatikan kuenya sekali lagi. Lampu neon dapur membuat kilau krim putihnya tampak aneh. Aku mengangkat satu kue, mendekatkannya ke hidung. Bau getir itu semakin jelas. Air mataku hampir menetes. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, hanya menunggu didorong. Aku teringat ucapan Bu Sumi, cari cara untuk memastikan isi di dalamnya. Mungkin aku harus benar-benar membuktikan. Tapi bagaimana? Tanganku terkepal. Malam itu aku membuat keputusan. Aku tidak boleh gegabah, tapi juga tidak boleh diam saja. Aku harus mencari cara untuk membongkar rahasia di balik kue itu. Aku menutup kotak itu kembali dengan hati-hati, lalu menyimpannya lagi di kulkas. Dalam gelap malam, aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau benar ini rencana jahat, aku akan membalikan keadaan. Aku tidak akan jadi korban. Dan di sanalah, benih rencana balas dendam perlahan tumbuh di dalam hatiku. Matahari pagi menyinari ruang tamu dengan hangat. Aku sedang menyiapkan teh hangat di meja ketika Arga duduk sambil membuka ponselnya. Sejak semalam, pikiranku masih kacau oleh kotak kue itu. Aku berusaha tersenyum, tapi wajahku terasa kaku. Sayang, panggil Arga sambil menatap layar. Ibu kirim pesan. Katanya, kalau sudah makan kuenya, kabari beliau. Dia mau tahu rasanya. Cangkir di tanganku hampir terjatuh. Aku cepat-cepat meletakkannya ke meja, berusaha menutupi keterkejutanku. Oh, begitu, ya? Suaraku lirih, bergetar. Arga mengangguk santai. Aku nggak tahu kenapa kamu terlihat tegang. Padahal ini cuma kue. Ibu mungkin cuma rindu, makanya kirim sesuatu buat kita. Aku terdiam. Hati kecilku berteriak bahwa itu bukan kerinduan, melainkan jebakan. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskan pada Arga tanpa terlihat seperti istri yang selalu mencurigai ibu mertuanya? Aku tahu persis, jika aku buka mulut, dia pasti akan marah. Akhirnya aku hanya tersenyum kaku. Iya, nanti kita kabari, Mas. Namun, di dalam hati, aku semakin yakin ada sesuatu yang salah. Hari itu, Arga harus bekerja di kantor. Ia pamit dengan cepat, meninggalkanku sendirian di rumah. Begitu pintu tertutup, aku langsung duduk di kursi dengan napas berat. Kurasakan dadaku sesak, seolah ada beban yang menindih. Aku menatap kulkas. Kotak kayu itu masih di sana. Aku merasa seperti hidup bersama bom waktu. Aku memutuskan untuk menelepon adikku, Mira, yang tinggal di kota lain. Ia orang yang selalu bisa jadi tempat curhatku. Halo, Kak. Suara Mira ceria di seberang. Aku tak bisa menahan tangisku. Mira, aku takut. Mira langsung panik. Kenapa, Kak? Ada apa? Aku menceritakan semuanya. Kiriman kue dari ibu mertua, bau aneh, gosip tetangga, hingga pesan dari mertua pagi ini. Mira terdiam lama, lalu berkata pelan. Kak, ini serius banget. Kalau memang kakak yakin ada yang janggal, jangan dimakan. Bisa jadi benar ada niat jahat. Aku tahu, tapi Arga nggak bakal percaya. Dia terlalu membela ibunya. Mira menghela napas. Kalau begitu, coba cari bukti. Jangan asal nuduh. Mungkin kakak bisa bawa kue itu ke laboratorium atau minta tolong dokter kenalan untuk tes. Baru kakak bisa buka mata Mas Arga. Aku mengangguk, meski Mira tak bisa melihatku. Iya, mungkin itu jalan terbaik. Siang harinya, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Dengan hati-hati, aku mengangkatnya. Suara di ujung sana berat dan dingin. Suara ibu mertua. Ratna, bagaimana? Sudah kau makan kuenya? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Tubuhku kaku. Aku berusaha menstabilkan suara. Belum, Bu. Rencananya nanti sore. Hening sejenak. Lalu ia tertawa kecil.
Tapi nadanya membuat bulu kuduku meremang. Baiklah, jangan lupa habiskan, ya. Itu spesial untukmu. Telepon terputus. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Spesial untukku? Kalimat itu terdengar lebih seperti ancaman daripada perhatian. Sore hari, Arga pulang dengan wajah cerah. Ia membawa 2 kantong belanjaan berisi buah dan camilan. Sayang, ayo kita makan kuenya malam ini, ya? Aku penasaran banget. Lagi pula ibu pasti nunggu kabar. Aku hampir pingsan mendengarnya. Mas, mungkin kita simpan saja dulu. Kan masih bisa dimakan besok-besok. Arga menatapku dengan dahi berkerut. Kenapa sih kamu? Dari kemarin kayaknya kamu menghindar terus. Kamu nggak suka ibu, ya? Jangan begitu. Ratna. Dia tetap ibuku. Suasana tegang. Aku ingin sekali jujur. Tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Akhirnya aku diam. Menunduk. Arga mendesah. Sudahlah. Nanti malam aku sendiri yang makan. Kamu nggak usah kalau nggak mau. Kata-kata itu menusuk jantungku. Jika ia benar-benar makan, apa yang akan terjadi? Malam tiba. Aku melihat Arga membuka kulkas, mengeluarkan kotak kayu itu. Ia tersenyum senang, seperti anak kecil mendapat hadiah. Aku berlari mendekat, mencoba menahan. Mas, tunggu dulu. Jangan langsung dimakan. Kita kan belum tahu. Arga menatapku dengan kesal. Ratna, sampai kapan kamu mencurigai ibu? Aku capek dengar kamu selalu buruk sangka. Aku makan sekarang, biar kamu tahu kalau kue ini nggak apa-apa. Sebelum sempat aku menahan lebih jauh, ia mengambil satu kue, lalu menggigitnya. Jantungku hampir berhenti. Aku menatapnya tanpa berkedip, menunggu reaksi. Arga mengunyah perlahan, lalu tersenyum. Enak kok. Lembut. Manis. Kamu aja yang terlalu banyak mikir. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dari luar, ia tampak baik-baik saja. Tapi aku tahu, racun tak selalu bereaksi cepat. Bisa jadi butuh waktu. Aku menelan ludah. Air mata hampir jatuh. Dalam hati, aku berdoa, ya Tuhan, lindungi suamiku. Beberapa menit berlalu. Arga tampak segar. Lalu mengambil kue kedua. Aku ingin menghentikannya. Tapi lidahku keluh. Ia makan lagi. Masih dengan wajah puas. Namun, setelah potongan kedua, aku mulai melihat sesuatu. Wajahnya sedikit pucat. Ia berhenti sebentar. Mengelus perutnya. Mas? Panggilku cemas. Nggak apa-apa. Mungkin kekenyangan. Perutku agak mual sedikit, tapi ya wajarlah. Katanya sambil tertawa kecil, walau wajahnya tampak tegang. Aku panik. Itu bukan tanda wajar. Itu tanda bahaya. Malam itu, setelah Arga tertidur, aku duduk di dapur dengan mata bengkak. Aku menatap kotak kue yang masih tersisa. Rasanya seperti sedang menatap musuh yang diam-diam menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Aku tahu, aku tak bisa lagi hanya berdiam diri. Aku harus menemukan cara untuk mengungkap rahasia ini. Besok, aku bertekad. Aku akan membawa kue itu ke laboratorium atau dokter. Apapun risikonya, aku harus tahu kebenarannya. Karena jika tidak, aku bisa kehilangan nyawaku, atau kehilangan suamiku. Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang menyusup melalui celah tirai jendela. Tapi bukan kehangatan yang kurasakan, melainkan kegelisahan yang membungkus tubuhku. Semalam, Arga sudah memakan 2 potong kue itu. Ia memang tidak tumbang seketika, tapi rasa mual dan pucat di wajahnya menjadi pertanda yang tak bisa kuabaikan. Aku bangun lebih awal, melangkah ke dapur dengan langkah gontai. Kulkas masih berdengung pelan, dan di dalamnya, kotak kayu itu menunggu. Seperti monster kecil yang tenang, tapi siap menyerang kapan saja. Tanganku gemetar saat membukanya. 6 kue kini tersisa 4. Krim putihnya mulai mengeras. Buah kering di atasnya tampak menghitam. Tapi yang paling mengganggu adalah bercak samar yang semakin jelas terlihat di permukaan krim. Serbuk abu-abu yang tersamar tipis.
Aku mengambil satu kue dengan sendok, mendekatkannya ke hidung. Aroma manisnya bercampur dengan bau getir menusuk, membuat perutku mual. Itu bukan aroma kue normal. Itu aroma kematian. Aku buru-buru menutup kembali kotak itu. Tapi detak jantungku semakin kencang. Tak ada lagi keraguan. Ada sesuatu yang salah dengan kue ini. Sambil menahan rasa panik, aku membawa secangkir teh ke kamar. Arga masih terbaring. Wajahnya pucat. Ia membuka mata pelan. Lalu tersenyum lemah. "Pagi, sayang." Sapanya. Aku duduk di sampingnya, menaruh teh di meja kecil. "Mas, bagaimana perasaanmu? Semalam kamu mual, kan?" Arga menghela napas. "Iya, agak nggak enak badan. Tapi mungkin karena kecapean kerja. Bukan gara-gara kue. Kamu ini terlalu khawatir." Aku ingin berteriak, ingin memaksa dia percaya. Tapi tatapannya yang penuh keyakinan pada ibunya membuat kata-kata itu terhenti di tenggorokanku. Aku hanya bisa mengangguk. "Kalau kamu nggak mau makan, nggak apa-apa. Aku yang habisin," katanya santai. Kalimat itu membuat darahku berdesir. Tidak, kalau ia makan lagi, mungkin tubuhnya tak akan kuat menahan racun itu. Aku buru-buru berkata, "Mas, jangan dulu dimakan. Kita kan belum sempat kasih kabar ke ibu. Nanti aja, biar sekalian kita bilang kalau kita makan bareng-bareng." Arga menatapku aneh, tapi ia tak menolak. "Ya sudah, nanti saja." Hari itu, setelah Arga berangkat kerja, aku kembali duduk sendirian di dapur. Aku menatap kotak itu lama sekali, mencoba memikirkan langkah apa yang harus kulakukan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu mengejutkanku. Aku bergegas membukanya. Ternyata Bu Sumi berdiri dengan wajah cemas. "Ratna, gimana kabar suamimu? Saya dengar semalam dia agak sakit." Tanyanya cepat. Aku terkejut. "Ibu tahu dari mana?" Bu Yati lihat dari jendela. "Katanya suamimu pucat setelah makan kue itu. Benar, kan?" Aku tak bisa menyangkal. Aku menunduk. Suaraku lirih. "Iya, Bu. Saya juga khawatir. Saya rasa kue itu memang ada yang aneh." Bu Sumi mendesah berat. "Nak, kamu harus hati-hati. Kalau memang itu racun, jangan tunggu sampai terlambat. Coba bawa ke dokter atau lab. Jangan biarkan suamimu jadi korban." Kata-kata itu menancap dalam hatiku. Aku sadar, aku tak bisa hanya menunggu. Aku harus bertindak. Siang harinya, aku membungkus sepotong kue dengan plastik bening, lalu memasukkannya ke dalam tas. Aku berniat membawa sampel itu ke klinik kenalan dokterku, Dr. Rudi, yang dulu pernah menolong keluargaku. Perjalanan ke klinik terasa panjang. Jantungku berdegup kencang. Tanganku terus menggenggam tas erat-erat, seolah di dalamnya ada rahasia yang bisa mengubah hidupku. Sesampainya di sana, aku bertemu langsung dengan Dr. Rudi. Ia menyambutku dengan ramah, tapi wajahnya berubah serius setelah mendengar ceritaku. "Ratna, kamu yakin kuenya mencurigakan?" tanyanya. Aku mengangguk. "Saya nggak punya bukti, Dok. Tapi baunya aneh, rasanya getir, dan suami saya jadi mual setelah makan." Dokter itu memandangku lama, lalu berkata, "Baik, saya bisa kirim sampelnya ke lab forensik untuk diperiksa. Tapi butuh waktu, minimal 2 hari. Kamu sabar menunggu." Aku menggigit bibir. Hatiku gelisah. 2 hari. Apakah Arga bisa bertahan jika ia nekat makan lagi? Kalau bisa, Dok, cepatkan. Nyawa suami saya mungkin terancam. Dokter mengangguk. "Saya akan usahakan." Aku menyerahkan kue itu dengan tangan gemetar. Setelah itu, aku pulang dengan perasaan lega bercampur cemas. Setidaknya, kini ada langkah nyata yang kuambil. Malamnya, Arga pulang dengan wajah masih pucat. Aku langsung menyiapkan sup hangat untuknya. "Aku nggak lapar, Ratna." "Masih enek," katanya sambil memegangi perut. Aku menatapnya penuh iba. Aku tahu itu bukan sekadar enek biasa. Itu racun yang sedang bekerja di dalam tubuhnya. Ketika ia sudah tidur,
Aku kembali ke dapur. Aku membuka kotak kayu itu lagi. Kali ini, aku nekat. Aku mengambil sendok kecil, lalu menyendok sedikit krim putih itu. Aku menempelkannya ke ujung lidahku, hanya seujung kuku. Rasanya manis, tapi dengan cepat berubah getir dan pahit. Lidahku mati rasa, lalu tenggorokanku terasa kering. Aku buru-buru meludah ke wastafel, berkumur berkali-kali sampai lidahku perih. Air mata mengalir tanpa sadar. Ini bukan kue biasa. Aku hampir yakin, ini mengandung racun. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar hebat. Bayangan wajah ibu mertua muncul di benakku, dengan senyum dingin dan tatapan penuh kebencian. Benar, dia memang ingin membunuhku. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya duduk di kursi, menatap wajah Arga yang pulas meski pucat. Aku sadar, aku harus segera mengambil keputusan. Jika aku hanya diam, nyawaku, dan mungkin juga nyawa suamiku, akan melayang. Aku mengepalkan tangan, berbisik lirih pada diriku sendiri. Aku harus balas. Kalau memang ini perang, maka aku tidak akan jadi korban. Aku akan membuatnya menyesal telah mengirim kue ini. Dan dengan begitu, lahirlah sebuah rencana berbahaya di benakku. Rencana yang akan mengubah segalanya. Setelah semalaman tak tidur, pikiranku berputar seperti kipas angin yang tak mau berhenti. Rencana yang baru saja lahir di benakku bukan sekadar upaya bertahan. Itu aksi yang harus dipersiapkan matang, dengan bukti dan saksi. Kalau bertindak gegabah, aku bisa saja kehilangan semua. Nyawa, kehormatan, dan mungkin suamiku juga. Jadi aku duduk, menulis, merancang langkah demi langkah seperti taktisi yang menyiapkan serangan. Langkah pertama, bukti jelas. Aku masih ingat tatapan Dr. Rudy semalam, saat ia mengangkat alis mendengarku. Saya kirim ke lab. Katanya, kata-katanya memberi secercah harap. Jika lab menemukan jejak racun, itu akan jadi pegangan kuat untuk mengungkap motif. Aku harus memastikan sampel yang dikirim benar, tidak tercemar, terlabel rapi, dan ada catatan rantai bukti, chain of custody. Tak cukup mengatakan, ada bau aneh. Harus ada hasil kimia yang bisa dipakai polisi. Langkah kedua, saksi yang kredibel. Tetangga-tetangga sudah bersuara, tapi gosip tak cukup kuat. Aku butuh saksi yang tidak terafiliasi emosi dan bisa diandalkan saat memberi kesaksian di hadapan polisi. Bu Sumi dan Bu Yati bisa menjadi saksi pekik. Mereka melihat kurir, mendengar kondisi suamiku, tetapi aku perlu lebih. Aku mengingat Mira, adikku, yang tinggal di kota lain. Ia bisa datang cepat jika ku beritahu. Dan ada Dr. Rudy. Dokter dengan nama baik, siap menolong. Jika dia bersedia menulis rekomendasi medis dan membantu mengurus pengiriman ke lab forensik, itu akan menambah bobot bukti. Langkah ketiga, jebakan psikologis. Aku harus memancing reaksi mertuaku tanpa terlihat menuduh. Ia licik, pandai pura-pura, dan sangat berhati-hati. Namun, manusia punya kelemahan. Ketika panik atau saat harapannya hancur, bahasa tubuh dan suaranya seringkali berkhianat. Aku akan memanfaatkan itu. Rencanaku sederhana tetapi berbahaya. Aku akan bilang padanya bahwa kue itu sudah diberikan kepada suaminya, dan akan merekam reaksinya. Jika ia panik, marah, atau malah menenangkan diri dengan nada yang tidak konsisten, itu bisa jadi petunjuk. Tapi supaya nilainya di mata hukum meningkat, reaksi itu harus terjadi ketika aku memegang dokumen lab, sehingga aku bisa langsung tunjukkan hasil uji di hadapannya. Aku menuliskan skenario-skenario di atas dan mengurutkannya. 1. Menunggu hasil lab. 2. Mengumpulkan saksi. 3. Menyiapkan rekaman telepon dan percakapan. 4. Mengatur pertemuan yang aman, bukan di rumahku yang rawan, melainkan di kantor polisi atau di klinik Dr. Rudy yang netral. Sambil menulis, aku mengingat kembali percakapan kecil antara aku dan Arga. Ia terlalu mudah percaya pada ibunya. Tapi aku tahu sifat Arga juga. Dia tak akan rela ibunya dipermalukan di depan umum. Itu artinya aku perlu menyiapkan suami. Aku harus memberitahunya rencana ini, memberinya bukti, dan membuatnya tenang agar tak bertindak impulsif. Lebih penting lagi,
Aku harus menenangkan rasa bersalahku karena sempat memberinya kue, walau tanpa sengaja, dan karena kuambil risiko dengan sampel yang kuberi ke lab. Aku bangkit, menyiapkan secangkir kopi. Teleponku bergetar. Pesan dari Mira muncul, tulisan singkat. Kak, aku bisa datang besok pagi. Apa yang harus kubawa? Jantungku seketika terasa hangat sekaligus tegang. Aku segera membalas, menjelaskan singkat. Bawa pakaian, dokumen identitas, dan jangan bilang pada siapapun dulu. Ia menulis emoji tangan mengacungkan jempol. Setidaknya ada satu orang yang tahu dan bisa dipercaya. Sore itu aku ke klinik lagi. Dr. Rudy menatapku serius ketika aku mendapat kabar bahwa lab memerlukan formulir persetujuan untuk pengujian forensik yang lebih mendalam. Ini bukan tes makanan biasa, katanya. Jika ada bahan berbahaya, kami harus melaporkan secara formal ke pihak berwenang. Ia mengajakku bicara pelan. Apakah kamu siap jika ini sampai ke ranah pidana? Aku mengangguk. Kuat-kuat. Aku mau semuanya terbuka. Kalau benar ada niat jahat, harus dihentikan. Dengan bantuan Dr. Rudy, sampel kue yang kujitak tadi dikemas ulang dengan prosedur yang benar. Ia menandatangani dokumen dan menghubungi laboratorium forensik di rumah sakit kota. Aku menulis semua nomor tracking, mencetak tanda terima, dan menyimpan salinan. Rasa lega sedikit muncul. Setidaknya satu aspek rencanaku beres. Selanjutnya, aku menyiapkan alat rekam. Aku membeli mikrofon kecil yang bisa merekam percakapan dengan kualitas yang cukup untuk keperluan bukti. Di teleponku, aku mengatur aplikasi perekam panggilan. Rencanaku, memancing ibu mertua lewat telepon dulu, merekam reaksinya, lalu tawarkan pertemuan, untuk mengucapkan terima kasih. Sebuah jebakan sopan yang akan kuatur di tempat netral. Jika ia datang, aku ingin ada saksi lain di ruangan. Idealnya polisi tak berseragam yang bertugas menerima pengaduan, atau minimal Dr. Rudy sebagai saksi profesional. Malam mengendap. Ketika Arga tidur, aku duduk di meja makan, memikirkan kata-kata yang akan kuucapkan jika ibu mertua menelepon lagi. Suaraku harus lembut, tanpa nada menuduh, supaya ia tak curiga. Rencana pembicaraan kutulis. Ibu, makasih ya kirim kue. Aku barusan kasih kemas. Dia makannya, dan sepertinya cocok. Nanti aku kabari lagi. Jika ia bereaksi berlebihan, terkejut, berbisik, atau malah menasehati dengan nada kaku, aku akan segera membuka rekaman dan menanyakan alasan. Jika ia tetap santai dan penuh wangi kekanak-kanakan, itu juga menarik. Kenapa santai bila ada orang yang sakit setelah memakan kue? Namun yang paling kuharapkan adalah, ia panik. Kepanikan bisa membuatnya mengatakan sesuatu yang tak terencana, mungkin mengaku atau menyebutkan alasan. Ada satu hal yang membuatku ragu, risiko emosional. Jika aku memancing dan ia pingsan, seperti yang kubayangkan kelak, apakah aku akan merasa bersalah? Atau apakah itu justru hasil dari rasa bersalahnya sendiri? Kujaga hati agar niatku tetap pada tujuan, mencari kebenaran, bukan membalas dendam semata. Keadilan harus menang. Beberapa hari kemudian, dokumen lab datang lebih cepat daripada perkiraan. Hasil awal menunjukkan adanya senyawa asing yang tidak umum di bahan makanan. Dr. Rudy menatapku dengan mata lebar. Ini belum semua, tapi ada indikator zat berbahaya. Aku merasakan tubuhku melepuh. Campuran lega dan takut. Inilah bukti yang kubutuhkan. Aku menghubungi Mira terlebih dulu, kemudian Bu Sumi dan Bu Yati. Aku jelaskan singkat. Besok ibu mertua akan saya telepon. Tolong siapkan diri untuk menjadi saksi, dan jangan beritahu Arga dulu kecuali saya suruh. Mereka menyetujui dan menawarkan bantuan. Tiba-tiba, dukungan kecil dari lingkungan terasa seperti perisai yang menenangkan. Malam menjelang dan aku menatap kotak kayu yang masih tersisa di kulkas dengan pandangan baru, bukan lagi sebagai ancaman langsung, tapi sebagai alat untuk mengungkap. Aku menutup kulkas, menarik napas panjang, dan menaruh handphone di dekat bantal. Rencana sudah disusun, bagian paling berbahaya, eksekusinya, tinggal menunggu waktu yang tepat. Sebelum tidur, aku berbisik pada diri sendiri. Hati-hati.
Jangan sampai emosi menguasai. Kita mencari bukti, bukan jebakan yang bikin kita sendiri kena tuduh. Kata-kata itu seperti mantra yang membuatku tenang. Besok, aku akan menelpon ibu mertua. Besok, aku akan memancing kebenaran. Besok, semuanya bisa berubah. Malam itu rumah terasa seperti kotak musik yang bergerak pelan. Suara detik jam di dinding menggema lebih nyaring dari biasanya. Semua rencana yang kubuat menuntut ketenangan. Tetapi pikiranku bergemuruh. Hasil laboratorium sudah ada di tanganku. Ada indikasi zat asing yang jelas bukan bagian dari resep kue biasa. Kini giliran eksekusi. Memancing reaksi ibu mertua lewat telepon, merekam percakapan, dan, jika perlu, menunjukkan bukti yang tak terbantahkan. Aku menata semuanya di meja. Salinan hasil lab, ponsel dengan aplikasi perekam aktif, dan secangkir kopi yang hampir tak kuhirup. Di dapur, kotak kayu berisi 4 potong kue masih tersisa. Di pikiranku terngiang-ngiang pesan dari Bu Sumi dan Bu Yati. Mereka bersedia menjadi saksi bila diperlukan. Mira sedang dalam perjalanan. Ia bilang akan tiba esok pagi. Tekanan di dadaku makin berat. Jika panggilan ini terasa biasa, ibu mertua mungkin tidak bereaksi. Jika ia panik, aku harus siap menangkap setiap patah kata. Tangan gemetar saat aku menekan nomor ibu mertua. Suara panggilannya seperti duri. Setiap dering menimbulkan adrenalin. Ketika suara beliau menjawab, suaranya lembut namun mengandung sesuatu yang dingin. "Halo, Ratna. Sudah makan kuenya?" Terdengar seperti sapaan biasa, tapi nadanya mengintai. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan nada suara agar terdengar biasa saja. "Iya, Bu. Sudah saya beri kepada Mas Arga. Dia tadi sempat makan 2 potong. Katanya enak sekali." Aku sengaja memilih kata-kata itu, memberitahu bahwa suami sudah memakannya. Ponsel di depanku merekam setiap suku kata. Ada jeda singkat. Kupikir beliau akan menjawab dengan kalimat biasa, namun yang kudengar malah napas yang tertahan, lalu suara mengecil yang nyaris tak terdengar. "Oh, begitu." Seketika aku merasakan serangan kecil gembira di dalam dirinya. Atau mungkin itu yang kumaknai sebagai kebahagiaan, karena suaminya yang ia sayangi makan pemberiannya. Aku melanjutkan dengan nada polos. "Mas sempat mual semalam, tapi mungkin karena capek kerja. Tapi dia baik-baik saja sekarang." Di seberang sana, suaranya berubah, lebih terkendali. "Baguslah kalau begitu. Kalau nanti Mas memang suka, bilang ke ibu, ya. Nanti ibu kirim lagi." Ada nada rencana dalam ucapannya. Entah karena kecemasan atau harapan, aku tidak bisa memastikan. Kuputar mataku, mencoba menahan napas dan menunggu reaksi lebih tajam. Namun ia hanya bicara sopan, meyakinkan, seperti biasa. Aku tak ingin buru-buru memutuskan bahwa ia tak bersalah jika belum cukup bukti. Maka aku memilih strategi lain. Aku akan memicu kepanikan minimal tanpa membuat keadaan terlalu ekstrim. Selesai panggilan, aku mematikan rekaman sementara untuk mengecek kualitas suara. Hasilnya bersih, jelas. Suara ibu mertua terekam lengkap. Aku menyimpan file itu di 2 tempat, ponsel dan flash disk. Bukti pertama terkumpul. Namun itu belum cukup. Reaksi emosional yang kuat akan lebih berguna. Itu yang bisa menyingkap niat yang tersembunyi. Di meja, kotak kue tampak memanggil. Rasanya kejam, tetapi aku harus jujur pada diri sendiri. Aku butuh kepanikan ibu mertua. Aku butuh bukti bahwa kebaikan yang berpura-pura itu tak murni. Namun setiap kali ide itu muncul, ada rongga rasa bersalah yang menganga. Bukan karena menyakiti ibu mertua, melainkan kemungkinan menyakiti Arga. Ia bukan objek dalam permainan ini. Ia cinta hidupku. Tapi sekarang ia juga mungkin terancam oleh racun yang sudah menempel di potongan-potongan itu. Kulit di leherku terasa panas. Aku berjalan pelan ke kamar Arga. Ia sedang membaca berita di ponsel, tampak lebih segar dibanding semalam. Namun masih ada rona pucat di pipinya. "Mas." Suaraku pelan. "Ada sesuatu yang harus kuberitahukan." Ia menatapku. "Ramah." "Apa, sayang?" Ia menyandarkan punggung ke sandaran kursi. Hatiku hampir putus. Segera kutumpahkan rencana yang kubuat.
bagaimana lab menemukan adanya zat asing, bagaimana aku merekam panggilan ibu mertua, dan rencanaku untuk memastikan kebenaran. Aku melihat matanya memperlihatkan kebingungan lalu marah tipis, bukan pada ibunya, melainkan pada kemungkinan bahwa aku menyimpannya darinya selama ini. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Tanyanya, nadanya menahan. Aku harus tahu kalau ada bahaya di rumah ini. Aku takut kamu akan melindunginya. Jawabku jujur. Aku takut kamu tidak percaya. Aku takut ini akan jadi masalah besar. Suaraku patah sedikit. Tapi aku sudah membawa sampel ke lab. Hasil awal menunjukkan ada zat asing. Aku butuh kamu tenang sekarang. Aku tidak mau kamu melakukan hal nekat sebelum kita punya bukti kuat. Ada beberapa saat di mana ia menatapku, lalu menarik napas panjang. Baik, aku akan tenang. Kita tunggu hasil lab yang lengkap. Ia menggenggam tanganku. Kuat, kita hadapi ini sama-sama. Rasa lega kecil melintas. Meski itu bukan restu penuh, namun setidaknya ia mendengar. Aku tahu ia mencintai ibunya. Itu tak mudah untuk menghancurkan keyakinan itu. Maka aku memutuskan bahwa jebakan harus terlihat seperti kebetulan, bukan provokasi. Rencana masih harus diubah sedikit. Alih-alih memaksa Arga memakan semua sisa kue, aku akan membuat situasi di mana ia, atas kemauannya sendiri, akan mengambil pilihan itu, percaya pada ibunya. Itu lebih meyakinkan. Namun aku tak akan memaksanya langsung. Aku hanya akan menyediakan kesempatan itu dan membiarkannya bertindak. Malam makin larut. Aku menyiapkan minuman, menata piring kecil berisi potongan kue yang tersisa, tapi hanya sebagai bujukan visual. Saat aku kembali ke ruang tamu, aku sengaja menaruh piring itu di meja dan berkata pelan, "Mas, kalau kamu mau, ada sisa kuenya. Tapi hanya kalau kamu benar-benar ingin." Ia menoleh, menatap piring tadi, lalu menatapku. Ada kelelahan di matanya. Dan ada keinginan untuk menenangkan hati ibunya. Dengan ragu-ragu ia berdiri, mengambil piring, dan mengambil satu potong. Baiklah, hanya sepotong. Ia tersenyum kecil, mencoba meredakan ketegangan yang kini menghimpit kami. Aku menutup mata sejenak ketika ia menggigit. Sekali lagi perutku berontak karena tindakan ini, seolah aku sedang membantu menentukan nasib seseorang. Namun aku harus percaya bahwa langkah ini akan mempercepat kebenaran. Jika ibu mertua panik atau bereaksi aneh ketika tahu potongan sisa itu diberikan pada anaknya, itu berarti ada sesuatu yang tak biasa. Beberapa menit berlalu. Arga makan dengan tenang, meneguk air putih, dan kembali duduk. Ia tersenyum padaku, menepuk tangan kecilku. "Lihat, tidak apa-apa. Kamu terlalu cemas." Suaranya lembut, penuh harap, hatinya penuh kasih, dan aku merasa teriris. Rencana ini mulai terasa seperti permainan yang tak manusiawi. Tapi ketika ponselku bergetar, ada panggilan masuk dari ibu mertua. Aku tahu saatnya sudah tiba. Suaranya di ujung telepon terdengar lebih cepat dari panggilan tadi. Ada nada panik yang tak bisa disembunyikannya. "Ratna, sudah habiskah kuenya? Sudah kau berikan pada Mas?" Tanyanya terburu-buru, hampir terengah. Di dadaku sesuatu runtuh dan membengkak. Suaraku mencoba tenang saat kutanggapi. "Iya, Bu. Sudah kuberikan semuanya pada suamiku." Ada keheningan panjang di ujung sana, lalu suara terdengar seperti terisak. "Aku merekam semuanya. Aku tahu nanti ia mungkin tak bisa mengendalikan diri." Suara itu, nada itu, akan menjadi bukti emosi yang tak teratur. Sebelum sempat ia melanjutkan, terdengar bunyi aneh, seperti sesuatu jatuh. Sejenak kemudian telepon terputus. Di meja, ponselku masih merekam. Di kepala, suaraku sendiri terasa 1000 kilogram. Nafas kita berhenti seketika, menunggu dentuman berikutnya dari takdir yang entah akan jatuh kemana. Di hadapanku, Arga menoleh dengan mata melebar. "Apa yang terjadi? Ibu kenapa?" Kupandangi wajahnya yang kini pucat, menahan gejolak. "Iya, telepon tadi. Kayaknya kaget." Jawabku singkat, karena kata-kata tak mampu memuat apa yang baru saja kudengar, bahwa ucapanku,
Sudah kuberikan semuanya pada suamiku. Mungkin telah menjadi pemicu yang merobek sesuatu dalam dirinya. Malam itu, kami berdua terjaga. Kecemasan berputar seperti pusaran, membawa kita ke tepi yang sama. Menunggu, waspada, dan bersiap menghadapi badai yang mungkin akan datang esok. Telepon di tanganku masih bergetar. Layarnya menampilkan tulisan, sambungan terputus. Suara benda jatuh yang kudengar barusan dari seberang membuat napasku terhenti. Di sampingku, Arga tampak cemas luar biasa. Wajahnya pucat. Ratna, itu suara apa? Ibu kenapa? Tanyanya dengan nada meninggi. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang meski jantungku serasa melompat keluar. Sepertinya, ibu jatuh. Tadi aku dengar ada suara keras sebelum telepon terputus. Arga berdiri terburu-buru. Wajahnya panik. Aku harus ke rumah ibu sekarang. Ia langsung meraih jaket dan kunci motor. Aku meraih lengannya, berusaha menahannya. Mas, tunggu dulu. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saja ibu hanya menjatuhkan ponsel. Namun Arga menggeleng keras. Tidak, aku nggak bisa diam. Kalau benar ibu pingsan, aku harus segera ke sana. Aku tahu tak mungkin mencegahnya. Pada akhirnya aku ikut juga, meski kakiku gemetar. Kami berdua melaju di malam yang dingin. Lampu jalan memantulkan bayangan yang membuatku makin resah. Kata-kata terakhir ibu mertua masih terngiang di telingaku. Suara terengah, panik, lalu keheningan. Itu bukan suara orang yang tenang. Itu suara seseorang yang baru menyadari rencananya berbalik arah. Rumah ibu mertua gelap dari luar. Hanya lampu teras yang menyala redup. Arga berlari masuk setelah membuka pintu dengan kunci cadangan yang selalu ia simpan. Aku mengikuti dari belakang, dan apa yang kulihat membuat perutku mual. Ibu mertua tergeletak di ruang tamu, ponsel jatuh tak jauh dari tangannya. Ibu! Ibu! Arga segera berlutut, mengguncang tubuhnya. Nafasnya masih ada, meski lemah. Ia benar-benar pingsan. Aku berdiri mematung, antara iba dan curiga. Pemandangan ini seakan ironi pahit. Wanita yang beberapa hari lalu mengirim sekotak kue beracun, kini tergeletak tak berdaya. Tapi apakah ia benar-benar korban keterkejutan? Atau sekadar berpura-pura? Arga panik, lalu menggendong tubuh ibunya yang kecil dan ringkih ke sofa. Ratna, ambilkan air, pintanya. Aku berlari ke dapur, mengambil segelas air putih, meski tanganku bergetar. Saat kembali, aku mendapati ibu mertua mulai membuka matanya perlahan. Bu, bangun. Ini aku, Arga. Suara Arga lirih penuh kasih. Mata ibu mertua terbuka, menatapku sekilas sebelum beralih ke anaknya. Tatapannya singkat, tapi jelas. Ada kaget, ada ketakutan, dan ada kebencian. Aku menahan napas. Tatapan itu mengkonfirmasi apa yang sudah kurasakan sejak lama. Ibu kenapa? Tanya Arga penuh kekhawatiran. Ibu mertua menggeleng pelan. Suaranya lemah. Ibu hanya pusing. Tiba-tiba gelap. Arga menatapku, seperti meminta jawaban. Aku hanya mengangkat bahu, pura-pura tak tahu. Tapi dalam hatiku, aku tahu persis kenapa ia pingsan. Kata-kataku di telepon tadi, bahwa kuenya sudah habis dimakan Arga, telah menohok jantungnya sendiri. Itu lebih mematikan daripada racun yang ia taburkan. Setelah beberapa saat, kondisi ibu mertua mulai membaik. Ia menolak ketika Arga ingin membawanya ke dokter. Tidak perlu, nak. Ibu hanya kecapean. Nanti kalau istirahat juga sembuh. Katanya sambil tersenyum lemah. Senyum itu terasa dipaksakan. Seperti topeng yang hampir retak. Aku duduk di kursi sebelah, memperhatikan gerak-geriknya. Ia berusaha menampilkan wajah seorang ibu yang rapuh, tapi sesekali matanya melirik tajam padaku, seolah ingin berkata, "Aku tahu kau yang membuatku seperti ini." Aku membalas tatapan itu dengan tenang, tanpa kata-kata. Biarlah ia tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Arga sibuk menyiapkan bantal, menyelimuti ibunya, dan memastikan semua baik-baik saja. Hatinya jelas masih buta oleh kasih sayang seorang anak.
Ia tak bisa membayangkan ibunya sanggup menyakiti. Aku tak menyalahkannya. Aku pun akan sulit mempercayai hal itu jika posisiku sama. Namun bukti yang kukumpulkan tak bisa dibantah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Ketika Arga ke dapur untuk mengambil obat, aku berdua dengan ibu mertua di ruang tamu. Inilah momen yang tak terelakkan. Suasana hening, hanya suara detak jam yang terdengar. Aku mendekat, menatapnya lurus. Ibu, saya tahu. Saya sudah bawa kue itu ke laboratorium. Hasilnya menunjukkan ada zat berbahaya. Jangan pura-pura pingsan, karena saya merekam percakapan kita barusan. Mata ibu mertua melebar. Lalu buru-buru ia menunduk. Tangannya meremas selimut erat-erat. Suaranya bergetar saat berbisik. Kau berani menuduhku, Ratna? Aku mendekatkan wajahku. Suaraku dingin. Ini bukan tuduhan, Bu. Ini fakta. Saya tidak akan diam jika ibu mencoba membunuh saya, atau suami saya. Ia menggertakkan gigi, lalu menoleh dengan mata berair. Aku hanya ingin mengujimu. Aku tidak benar-benar ingin membunuhmu, katanya terbata. Aku ingin lihat seberapa jauh kau akan menjaga Arga. Aku ingin tahu apakah kau layak jadi istrinya. Aku terdiam. Alasan itu terdengar begitu lemah, nyaris menggelikan. Apa pantas sebuah ujian dilakukan dengan racun di dalam makanan? Aku tersenyum miring, menahan amarah. Kalau benar itu hanya ujian, kenapa ibu panik saat tahu Arga yang memakannya? Kenapa ibu sampai pingsan? Ia tercekat, tak bisa menjawab. Matanya berair, wajahnya pucat pasi. Saat itu aku tahu, topengnya benar-benar pecah. Arga kembali sebelum aku sempat melanjutkan interogasi. Ia masuk dengan segelas air putih dan beberapa butir obat. Bu, minum ini dulu, katanya lembut. Ibu mertua cepat-cepat menghapus air matanya, lalu pura-pura tersenyum. Aku memilih diam, membiarkan sandiwara itu berlangsung. Tapi di dalam hati, aku sudah tahu kebenarannya. Ia memang berniat membunuhku. Alasan, ujian, hanya kedok untuk menyelamatkan dirinya. Malam itu, kami memutuskan menginap di rumah ibu mertua. Arga menolak meninggalkan ibunya dalam kondisi lemah. Aku hanya menurut, meski dalam hati penuh waspada. Aku tidur di kamar tamu, sementara Arga menemani ibunya di ruang tengah. Di keheningan malam, aku menuliskan semua kejadian hari itu di buku catatan, percakapan telepon, reaksi ibu mertua, pengakuannya yang samar. Semua detail ku catat sebagai bukti tambahan. Aku tak boleh lengah. Pertempuran ini belum selesai. Aku tahu, besok pagi Mira akan datang. Dan saat itulah, rencanaku akan berlanjut ke tahap berikutnya. Menghadapkan semua bukti pada Arga, dengan saksi, dan memaksa ibu mertua membuka kedoknya di depan semua orang. Aku menutup buku catatan, menatap ke langit-langit kamar. Bayangan wajah ibu mertua saat pingsan tadi terbayang jelas. Antara kaget, takut, dan putus asa. Itu bukan akhir. Itu hanya awal dari keterbongkaran rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dan aku bersumpah, esok adalah hari di mana semuanya akan berubah. Pagi itu, udara di rumah ibu mertua terasa berat. Bau obat gosok bercampur dengan aroma teh hangat yang baru saja Arga buat. Ia sibuk menyiapkan sarapan sederhana untuk ibunya. Dari dapur, kudengar suaranya riang, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Aku duduk di kursi ruang tamu, menatap ibu mertua yang masih berbaring di sofa dengan selimut menutupi tubuhnya. Wajahnya tampak pucat, namun tatapan matanya menusukku seperti belati. Seakan ia ingin berteriak, "Kau yang membuatku terpojok, Ratna." Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Dalam hati aku bergumam, "Bersabarlah, Bu. Hari ini kebenaran akan keluar, dan tidak ada lagi tempat untuk sembunyi." Sekitar pukul 10 pagi, bel rumah berbunyi. Arga yang sedang di dapur buru-buru keluar. "Siapa pagi-pagi begini?" gumamnya. Begitu pintu dibuka, tampak Mira berdiri dengan wajah serius, membawa map tebal di tangannya. Di belakangnya, dua tetangga dekat, Bu Sinta dan Pak Rudi,
ikut hadir. Mereka berdua terkenal bijak dan sering diminta jadi saksi atau penengah dalam perselisihan warga. Mira? Bu Sinta? Pak Rudi? Ada apa? Tanya Arga, bingung. Mira masuk, menatapku dengan anggukan. Aku berdiri, menyambutnya. Inilah saat yang kutunggu. Mas Arga, kami datang karena ada hal penting yang harus dibicarakan, ucap Mira tegas. Dan sebaiknya semua pihak hadir, termasuk tante. Ibu mertua tampak terkejut. Wajahnya memucat lebih parah. Tangannya meremas selimut. Untuk apa kalian kesini? Aku sedang sakit. Tak pantas diganggu dengan urusan yang tidak jelas. Aku melangkah maju. Bu, justru ini waktunya meluruskan semuanya. Jangan terus bersembunyi di balik sakit. Kita perlu bicara. Arga memandangku bergantian dengan Mira, lalu menoleh ke ibunya. Apa maksudnya semua ini? Aku tidak mengerti. Mira membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Mas, ini hasil laboratorium dari kue yang dikirim ke rumah Ratna beberapa hari lalu. Hasilnya menunjukkan ada zat berbahaya di dalamnya. Zat yang kalau dikonsumsi berlebih bisa menyebabkan keracunan serius. Arga terbelalak. Apa? Tidak mungkin. Aku menambahkan, suaraku pelan tapi jelas. Kue itu berasal dari kiriman ibu. Dan aku punya rekaman percakapan semalam, ketika ibu panik setelah tahu Mas yang memakannya. Ibu mertua langsung bangkit. Meski tubuhnya masih lemah. Kalian bersekongkol. Semua ini fitnah. Aku tidak pernah berniat meracuni siapapun, apalagi anakku sendiri. Mira menatapnya tajam. Tante, kami tidak berniat memfitnah. Bukti-buktinya sudah jelas. Dan ada tetangga yang melihat paket itu dikirim langsung dari rumah tante. Kalau semua ini tidak benar, jelaskanlah dengan jujur di depan kami semua. Ruangan mendadak hening. Arga menatap ibunya. Matanya berkaca-kaca. Bu, benarkah? Katakan pada kami. Jangan biarkan aku bingung seperti ini. Ibu mertua gemetar. Tatapannya beralih dari wajah Arga ke wajahku. Lalu ke Mira. Ia terlihat seperti singa yang terjebak dalam kurungan sempit. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Baik, aku akan bicara. Tapi jangan salahkan aku jika kalian tidak bisa menerima alasannya. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara bergetar, ia mulai bercerita. Aku memang mengirim kue itu. Tapi aku tidak benar-benar ingin membunuh. Aku hanya ingin menguji Ratna. Aku ingin tahu apakah dia cukup pintar untuk melindungi suaminya dari bahaya. Aku takut Arga terlalu percaya padanya. Padahal aku belum yakin dia istri yang tepat. Aku menahan napas, antara ingin tertawa dan menangis. Alasan itu terdengar terlalu dibuat-buat. Mira menyahut cepat. Ujian? Tante, itu racun. Bagaimana kalau Arga benar-benar keracunan? Itu bukan sekadar ujian. Itu bisa merenggut nyawa. Pak Rudi yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Maaf, Bu. Saya sudah tua, tapi saya tahu satu hal. Cinta seorang ibu seharusnya melindungi, bukan membahayakan. Alasan ibu tidak masuk akal. Ini bukan ujian. Ini tindakan berbahaya. Arga menatap ibunya dengan wajah hancur. Bu, jadi semua ini benar? Ibu sengaja menaruh zat itu di kue? Ibu ingin menguji istriku? Menguji dengan cara hampir membunuhku. Ibu mertua menunduk. Air matanya jatuh. Aku hanya takut kehilanganmu. Nak, kau anak satu-satunya. Aku tidak mau wanita lain merebutmu dariku. Hatiku tercekat mendengar pengakuan itu. Ternyata, akar dari semua kebenciannya bukan karena aku buruk, melainkan karena cintanya pada Arga terlalu berlebihan. Cinta yang berubah jadi obsesi. Aku melangkah mendekat. Suaraku tenang. Bu, saya tidak pernah berniat merebut Arga dari ibu. Saya justru ingin merawatnya. Sama seperti ibu. Kita bisa saling melengkapi, bukan saling menghancurkan. Tapi jika ibu terus melihat saya sebagai musuh, maka rumah tangga ini akan hancur. Mira menambahkan, Tante,
Arga sudah dewasa. Ia punya hak untuk bahagia dengan pilihannya. Jangan biarkan rasa takut membuat tante melakukan hal yang bisa memutus ikatan keluarga. Ibu mertua terisak. Tubuhnya bergetar. Aku hanya merasa sendirian. Setelah ayahnya meninggal, hanya Arga yang kupunya. Dan sekarang, aku takut dia akan lebih memilihmu daripada aku. Arga mendekat, memeluk ibunya erat. Air matanya jatuh di bahu sang ibu. Bu, aku tidak akan pernah meninggalkan ibu. Tapi aku juga mencintai Ratna. Kenapa ibu tidak bisa menerima itu? Tangisan pecah di ruang tamu. Bahkan Bu Sinta pun mengusap matanya yang berkaca-kaca. Namun aku tahu, meski pengakuan itu menyentuh, luka yang ditimbulkannya terlalu dalam. Aku masih bisa merasakan amarah yang membara di dadaku. Bagaimana mungkin aku begitu dekat dengan maut hanya karena obsesi seorang ibu? Aku menghela napas panjang, lalu berkata, Mas, aku minta kita bicara berdua nanti. Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan setelah semua ini. Arga menatapku. Matanya penuh luka. Ia tahu kepercayaanku pada ibunya sudah retak. Dan pernikahan kami pun ikut terguncang. Pertemuan itu berakhir tanpa kepastian. Ibu mertua akhirnya mengakui perbuatannya. Tapi alasan yang ia berikan lebih mirip pembenaran daripada penyesalan. Mira dan kedua tetangga menjadi saksi. Dan itu cukup bagiku untuk merasa aman. Namun di dalam hati, aku tahu ini belum selesai. Sekalipun kebenaran sudah terbongkar, luka yang ditinggalkan akan butuh waktu lama untuk sembuh. Dan aku tidak yakin, apakah aku masih bisa hidup di bawah satu atap dengan wanita yang pernah berusaha membunuhku. Hari itu, rumah ibu mertua dipenuhi tangis, amarah, dan kebenaran yang telanjang. Konfrontasi sudah terjadi, tapi pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Pertempuran di dalam hatiku, memilih antara bertahan demi cinta pada Arga, atau pergi demi keselamatanku sendiri. Malam itu, rumah terasa sunyi seperti kuburan. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan ringan. Hanya detik jam dinding yang terdengar jelas, seperti menghitung sisa-sisa kesabaran yang masih kupunya. Aku duduk di kamar, menatap kosong ke arah jendela. Bayangan kejadian siang tadi terus berputar di kepalaku. Wajah pucat ibu mertua, air mata Arga, dan suara pengakuan yang menusuk jantungku. Aku hanya takut kehilanganmu, Nak. Kalimat itu mungkin terdengar menyedihkan bagi sebagian orang, tapi bagiku itu seperti belati yang berkilat. Karena dari rasa takut itulah lahir tindakan yang hampir merenggut nyawa suamiku, bahkan nyawaku. Arga masuk ke kamar pelan-pelan. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk lama sebelum akhirnya berkata, Ratna, aku tidak tahu harus bilang apa. Semua ini terlalu cepat. Aku masih tidak percaya ibu bisa melakukan hal seperti itu. Aku menoleh, menatap wajahnya yang penuh kelelahan. Mas, ini bukan hal kecil. Kita tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja hanya karena beliau menangis dan minta dimengerti. Luka yang ditimbulkan terlalu dalam. Arga menghela napas panjang. Suaranya nyaris bergetar. Aku tahu, tapi dia ibuku. Aku tidak bisa begitu saja membencinya. Aku mendengus, setengah getir. Aku tidak meminta Mas membencinya. Tapi apakah Mas sadar? Aku yang jadi target. Aku yang setiap hari merasa hidup dalam ancaman. Dan ketika aku mencoba melawan, aku justru terlihat seperti menantu durhaka. Hening. Arga tidak membantah, tapi juga tidak menjawab. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Antara marah, sedih, takut, dan lelah. Ketika terbangun keesokan paginya, mataku sembab. Aku tahu aku harus mengambil keputusan, bertahan demi cinta atau pergi demi keselamatan. Aku mengambil buku catatan dan menuliskan 2 kolom. Jika bertahan, aku tetap bersama Arga, pria yang kucintai. Rumah tangga tidak hancur. Masih ada harapan ibu mertua berubah, meski kecil. Jika pergi, aku aman. Jauh dari ancaman. Tidak perlu lagi hidup dalam bayang-bayang racun. Tapi aku kehilangan Arga, dan semua yang sudah kami bangun bersama. Mataku berkaca-kaca saat menulis.
Setiap poin terasa seperti pisau bermata dua. Tidak ada jalan yang benar-benar mudah. Siang harinya, Mira menemuiku. Ia duduk di meja makan, menatapku penuh empati. Kak, aku tahu ini berat. Tapi jangan biarkan rasa bersalah menahan kakak di tempat yang berbahaya. Kalau tante benar-benar mencintai kakak sebagai menantu, dia tidak akan melakukan hal itu. Aku menunduk. Tapi aku juga tidak bisa tega meninggalkan Arga. Dia tidak salah. Dia korban juga. Tapi jika aku tetap di sini, aku tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Mira meraih tanganku erat. Kadang cinta itu bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal melindungi diri. Kak Ratna berhak hidup dengan tenang. Ucapan Mira seperti cambuk yang menyadarkanku. Tapi hatiku masih memberontak. Masih ada ikatan kuat pada Arga yang belum sanggup kuputuskan. Malamnya, ketika aku duduk di ruang tamu, ibu mertua muncul. Ia berjalan pelan, tubuhnya masih lemah, tapi matanya tajam menatapku. Aku ingin bicara, katanya lirih. Aku menoleh. Jantungku berdegup lebih cepat. Silakan, Bu. Ia duduk di kursi seberang, merapikan selimut di pangkuannya. Aku tahu kau membenciku sekarang. Dan kau punya alasan. Tapi aku ingin kau tahu, semua yang kulakukan karena aku takut kehilangan anakku. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. Bu, kalau benar ibu takut kehilangan Arga, kenapa cara yang ibu pilih justru hampir membunuhnya? Ia terdiam lama, lalu menangis pelan. Aku bodoh. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia sekarang lebih memilihmu. Aku merasa tak berguna. Hatiku terenyuh sedikit, tapi luka itu terlalu dalam. Bu, saya tidak pernah ingin merebut Arga dari ibu. Tapi kalau ibu terus melihat saya sebagai musuh, saya tidak yakin bisa bertahan di keluarga ini. Tangisan ibu mertua semakin keras, hingga Arga keluar dari kamar. Ia menatap kami berdua, lalu menghampiri ibunya. Bu, Ratna benar. Kalau ibu terus begini, rumah tangga kami bisa hancur. Aku mencintai kalian berdua, tapi jangan paksa aku memilih salah satu. Suasana makin menyesakkan. Aku merasa terjebak di antara cinta seorang anak dan obsesi seorang ibu. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan. Aku berusaha menjaga jarak. Lebih sering menginap di rumah Mira untuk menenangkan diri. Arga beberapa kali mencoba menengahi. Tapi aku tahu hatinya pun terbelah. Aku mulai merasakan jarak yang makin nyata antara aku dan suamiku. Meski masih saling mencintai, bayang-bayang racun itu selalu hadir. Saat makan bersama, aku tak pernah bisa menelan makanan tanpa rasa curiga. Saat ibu mertua tersenyum, aku bertanya-tanya apakah senyum itu tulus atau sekadar topeng. Di satu malam yang sunyi, aku kembali menatap catatanku. Kolom, jika pergi, kini terasa lebih logis, meski menyakitkan. Tapi hatiku masih bergantung pada satu hal. Apakah Arga sanggup benar-benar berdiri di pihakku, atau ia akan selamanya terikat pada ibunya? Aku menutup catatan itu dengan air mata jatuh di pipi. Luka ini terlalu dalam untuk cepat sembuh. Aku sadar, memaafkan bukan hal yang mustahil. Tapi melupakan? Itu hal yang berbeda. Dan di dalam hatiku, aku mulai bertanya dengan getir. Apakah cinta cukup kuat untuk menahan luka yang hampir merenggut nyawaku? Pagi itu, matahari bersinar terang, seakan tidak peduli pada gelapnya batin yang kualami. Burung-burung berkicau riang, kontras dengan hatiku yang berat. Di meja makan, Arga duduk dengan wajah muram, sementara ibu mertuaku sibuk mengaduk teh tanpa minum seteguk pun. Aku berdiri di ambang pintu, memandang mereka berdua. Rasanya aku melihat dua dunia yang berbeda. Dunia Arga, yang terikat oleh cinta seorang anak pada ibunya, dan duniaku, yang terhantui oleh rasa takut dan trauma. Hari ini aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa terus berada di antara dua dunia itu. Aku harus memilih jalan hidupku sendiri. Aku melangkah masuk, duduk di kursi kosong, lalu berkata pelan. Mas, Bu, kita harus bicara. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Arga menatapku. Matanya lelah. Aku tahu.
Aku juga tidak kuat melihatmu tersiksa seperti ini, Ratna. Ibu mertua menghela napas. Suaranya bergetar. Kalau kau mau menyalahkanku lagi, silakan. Aku sudah menerima bahwa aku bersalah. Tapi jangan bawa-bawa Arga. Dia tidak salah apa-apa. Aku menatapnya tajam. Bu, saya tidak ingin terus bertengkar. Tapi saya juga tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Luka ini tidak sembuh hanya dengan tangisan. Mira yang kebetulan ikut hadir pagi itu menaruh secangkir kopi di depanku. Ia duduk di sebelahku, seperti benteng kecil yang menopangku. Kak, katakan saja apa yang sudah kakak putuskan, katanya lembut. Aku menarik napas panjang. Saya sudah memikirkan ini berhari-hari, antara bertahan atau pergi. Dan akhirnya, saya memilih. Suasana tegang, semua menatapku. Jantungku berdegup kencang, tapi kata-kata itu akhirnya keluar. Saya memilih pergi. Arga langsung terkejut. Ratna, jangan bicara begitu. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku janji akan menjaga jarak antara kamu dan ibu. Aku janji akan melindungimu. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku percaya Mas mencintaiku. Tapi aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang rasa takut setiap hari. Aku tidak bisa duduk di meja makan tanpa curiga. Aku tidak bisa tidur tanpa mimpi buruk tentang racun. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai hidupku. Air mata Arga jatuh. Jadi, kau benar-benar ingin meninggalkan aku. Aku mengangguk pelan. Bukan karena aku tidak mencintaimu. Justru karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin terus hidup dalam penderitaan yang membuatku perlahan membencimu. Lebih baik kita berpisah dengan cinta, daripada bertahan dengan luka. Ibu mertua menangis keras, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Kalau kau pergi, Arga akan membenciku selamanya. Aku menatapnya. Suaraku tenang tapi tegas. Bu, bukan soal benci atau tidak benci. Ini soal pilihan hidup. Saya tidak bisa memaksa hati saya untuk melupakan apa yang ibu lakukan. Mungkin suatu hari saya bisa memaafkan. Tapi untuk saat ini, jarak adalah yang terbaik. Mira berdiri, meraih tanganku. Kak, ayo kita bereskan barang-barangmu. Aku akan menemanamu sampai semuanya selesai. Arga berdiri, menahan lenganku. Ratna, tolong, jangan pergi. Aku tidak bisa tanpamu. Aku menatapnya lama, mencoba mengukir wajahnya dalam ingatan. Mas, aku juga tidak bisa tanpamu. Tapi cinta kadang tidak cukup. Mungkin waktu akan menyembuhkan kita. Mungkin suatu hari jalan kita akan bertemu lagi. Tapi untuk sekarang, lepaskanlah aku. Tangannya gemetar, lalu perlahan melemah. Ia melepaskanku dengan air mata yang terus mengalir. Aku naik ke kamar. Bereskan koper dengan tangan yang bergetar. Setiap baju yang kulipat terasa seperti kenangan yang kusimpan paksa. Foto pernikahan kami kuambil dari meja rias. Kutatap lama, lalu kuletakkan di dalam koper. Hatiku terasa retak. Tapi aku tahu ini yang terbaik. Di ruang tamu, suasana kacau. Arga menangis di kursi. Ibunya meratap di sampingnya. Aku berdiri di depan pintu dengan koper di tangan. Mira di sisiku. Aku berkata pelan. Mas, jaga dirimu. Jangan biarkan luka ini membuatmu hancur. Aku masih mencintaimu. Tapi aku harus mencintai diriku sendiri juga. Arga mengangkat wajahnya. Matanya merah. Ratna, aku akan menunggumu. Entah berapa lama. Aku akan menunggumu. Aku tersenyum pahit. Aku tidak tahu apakah kita masih punya masa depan bersama. Tapi aku percaya, kalau memang takdir, kita akan bertemu lagi. Aku melangkah keluar. Pintu menutup di belakangku dengan suara berat. Langkahku terasa seperti 1000 batu menimpa dada. Tapi juga ada sedikit kelegaan. Akhirnya aku bebas dari ancaman, meski harus kehilangan cinta. Mobil Mira menunggu di depan. Aku masuk, dan ketika roda mulai berputar,
Aku menoleh sekali lagi ke rumah yang pernah menjadi tempat tinggalku. Di sana, ada cinta. Di sana juga ada luka. Dan sekarang, aku meninggalkannya demi hidup yang lebih tenang. Beberapa bulan kemudian, aku mulai membangun hidup baru. Aku bekerja di sebuah kantor kecil, tinggal di apartemen sederhana, dan perlahan-lahan mencoba menyembuhkan diri. Sesekali aku masih menangis di malam hari, merindukan Arga, tapi aku belajar berdiri sendiri. Aku tahu luka ini mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi aku juga tahu, aku sudah mengambil keputusan yang tepat, mencintai diriku sendiri lebih dulu. Dan di lubuk hatiku, aku berbisik, jika benar takdir, suatu hari aku dan Arga akan bertemu lagi. Tapi untuk sekarang, aku memilih damai, bukan racun.